penghasilan 100 juta di usia 18 tahun. Dalam 1 bulan saya dapat 20 juta. Dan sampai sekarang sudah 36 lomba yang dimenangi. Baik, di video kali ini mungkin sifatnya lebih informatif dibandingkan entertain atau menghibur. Baik, sudah ada 2 video yang bergenre seperti ini, dan saya buat konten seperti ini supaya pengisi kekosongan saja dan sambil menunggu uploadan video Instagram. Dan yang saya sampaikan di sini merupakan unek-unek memang. Saya disclaimer dulu bahwa di video ini untuk sharing saja, berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang bisa dipetik di sini toh. Siapa tahu ada positifnya yang dari video ini yang bisa diimplementasikan begitu. Dan yang saya mau bahas di video kali ini adalah menghasilkan 100 juta di usia 18 tahun dari membuat konten atau membuat video. Saya disclaimer lagi bahwa 100 juta yang saya maksud di sini adalah total penghasilan, total profit keseluruhan 1 tahun lebih. Jadi total penghasilan semua total profit. Jadi di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa selama kedua tahun lebih bikin konten atau bikin video, tidak ada pendapatan sama sekali. Tidak dapat pendapatan sama sekali. Dan saya sampaikan juga di video sebelumnya, selama 4 tahun nge-YouTube, penghasilan yang saya dapat dari sana kurang dari 9 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana dapat ini 100 juta kalau bukan dari YouTube? Jadi titik baliknya itu pada tahun 2020 awal saya coba-coba ikut lomba, dan yang kebetulan mengadakan lomba di situ adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan alhamdulillah bisa menang dan juara 1. Hadiahnya pada saat itu untuk juara 1 8 juta. Jadi 8 juta aku dapat dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menyelenggarakan lomba. Terus lombanya itu tingkat nasional. Nah, di situ merupakan titik balik yang benar-benar kurasai bagaimana penghasilan dari membuat konten, membuat video. Karena kalau seandainya saya mau tunggu dari YouTube, kayaknya nggak bisa capek sebanyak itu. Jadi saya tekuni itu, ikut-ikut lomba, dan pada bulan itu, dalam 1 bulan saya dapat 20 juta. Cuman kan sifatnya nggak continue, nggak setiap bulan rata 20 juta, nggak. Cuman pada bulan itu, dalam 1 bulan saya pernah dapat 20 juta pada tahun 2020. Kemudian saya tekuni terus, dan sampai sekarang sudah 36 lomba yang dimenangi. Baik itu dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai nasional. Dan yang baru-baru ini saya menangi di IBS Bulukumba. Hadiahnya itu 2 TV, harganya 3.750.000, berarti kali 3.750.000 berarti 7.500.000, ditambah voucher hotel 3 juta. Jadi totalnya itu 36 lomba jadi banyak ini. Ini saya sudah catat juga ini. Yang lomba-lomba ada dari OJK, Yamaha, Telkomsel, Pegadaian, Polres Riau, KPU Bulukumba 1,5, Permabudi 3 juta, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dibilang 65% 100 juta ini dari lomba. Nah, yang buat Kak seambis ini karena sudah Kak memang buat plan dari awal tahun. Jadi pada saat bulan Januari saya tulis goals-goalsku yang mau ku capai. Ini salah satunya yang mau ku capai, sudah aku tulis tuh. Tahun ini 100 juta pertama. Jadi saya tulis gini pada Januari 2021. Jadi saya tulis ini, kemudian saya tempel di sini di papan tulis. Jadi setiap bangun itu dari tempat tidur saya lihat ini. Jadi tertanam tersugesti otakku untuk bisa capai goalsku. Balik lagi di sumber income atau pendapatan. Jadi pendapatanku atau pendapatannya tim itu 65% dari lomba-lomba, 8% dari snack video, 5% dari investasi, 6% dari YouTube, dan 16% dari endorsement, iklan, dan sponsor. Jadi pendapatannya anak-anak itu bukan dari YouTube saja. Nah, kalau ditanya bisakah hidup dari buat video, jawabannya bisa sekali selama hoki atau keberuntungan. Tapi rumusnya keberuntungan itu adalah adanya kesempatan dibarengi dengan adanya kesiapan. Dan pendapatan 100 juta itu tembus tepatnya pada tanggal 30 September 2021, dan bahkan lebih jadi total itu pada tanggal 30 September 2021 kan saya catat totalnya itu 101.626.000. Tapi ini merupakan keseluruhan pendapatan dari
tahun 2020 dan 2021. Jadi 1 tahun lebih. Dan 100 juta ini tidak dalam bentuk cash karena sudah dipakai beli kamera, lighting, motor, perlengkapan video, HP. Kemudian ada juga beberapa diinvestasikan. Jadi intinya ini 100 juta tidak bentuk cash ki. Tapi tetap Kak bangga ini capek ki 100 juta pertama. Karena mungkin di luar sana banyak yang anggap kini nominal ini kecil ki. Dan bahkan banyak yang seumuranku pendapatannya lebih ki dari ini. Dan lagi-lagi saya tekankan bahwa bangga Kak dengan achievement ini. Karena dengan melihat bagaimana kerja kerasnya tim, bagaimana kerja kerasnya teman-teman untuk capai kini di usia 18 tahun. Penghasilan 100 juta di usia 18 tahun. Jadi salah satu goalsku tahun ini bisa tercapai. Dan kalau bilangnya Kak Dwi Afor bahwa target itu bukan untuk dicapai, tapi untuk dilewati. Dan kalau yang bilang Jack mah, aset yang terbaik yang kita punya adalah kita masih muda. Jadi dimanfaatkan memang usia muda tak. Jadi untuk anak-anak muda dimanfaatkan memang itu. Dan pesan juga yang saya pegang dan yang bisa juga diimplementasikan oleh anak-anak muda adalah anak muda harus punya segitiga bermuda. Apa itu segitiga bermuda? Yang pertama itu adalah time, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah money. Yang pertama itu time atau waktu. Jadi kalau punya waktu, manfaatkan memang waktu tak dengan belajar. Nah dari belajar itu kita bisa menghasilkan yang namanya skill. Nah dari skill ini, skill yang kita punya bisa menghasilkan money. Apalagi kalau skill yang kita kantongi adalah skill di bidang digital yang memang dicari pada saat ini. Jadi kalau kita memiliki skill, memiliki value yang lebih kepada orang, maka money atau uang akan datang dengan sendirinya. Ketika kita memiliki uang, memiliki money, otomatis kita bisa beli waktu. Karena level tertinggi dari uang adalah ketika bisa membeli waktu. Jadi pesanku untuk anak muda, usahakan punya segitiga bermuda. Dan saya juga ingat pesannya Bang Benjan ke saya. Nabila Nika bilang ketika orang-orang belajar berjalan, usahakan kamu sudah bisa berlari. Jadi yang masih muda, ayo mulai action maki. Karena orang yang hebat bukan orang yang memiliki ide yang banyak, tapi orang yang hebat adalah ketika memiliki ide kemudian mengeksekusi ide tersebut. Jadi untuk yang masih muda, ayo action. Mulai maki saja dulu. Manfaatkan potensi tak semaksimal mungkin. Jadi ayo start maki lebih dulu. Karena saya seandainya tidak start Kak di usia 14 tahun, mungkin tidak bisa Kak capai titik ini. Jadi mungkin terakhir saya cuma mau berterima kasih. Terima kasih kepada para subscribersku, kepada orang-orang yang sudah dukung, yang sudah support. Terima kasih juga kepada sponsor. Terima kasih juga kepada tim yang mau sama-sama berkembang. Terima kasih juga kepada kedua orang tuaku. Dan yang terakhir, terima kasih juga untuk saya sendiri yang masih mau berjuang dan mau berproses. Jadi mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. Kayak mau motivator, user. Semoga bermanfaat. Salam maki.